Sebagai pengikut Kristus, bagaimana seharusnya kita memandang ilmu hitam? Adakah ia benar? Adakah mungkin bagi seorang Kristen untuk terkena sihir? Apabila kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang ilmu hitam dan kutukan yang dilemparkan kepada pengikut Tuhan, Alkitab memberikan kita nasihat dan juga jaminan. Pertama sekali, Alkitab itu jelas dalam pandangannya mengenai ilmu hitam, sihir, atau sebarang bentuk ilmu gaib yang lain. Ulangan 18 ayat 10 hingga 12 memperingatkan kita dengan jelas untuk tidak terlibat dalam sebarang aktiviti tersebut dan menyatakan kekejiannya. Di antaramu, janganlah didapati seorang pun yang menjadi tukang tenung, menilik nasib orang, atau mencari petanda, atau menggunakan jampi, ilmu sihir, atau mengadakan hubungan dengan orang mati. Karena sesiapa yang melakukan perkara-perkara ini adalah kekejian kepada Tuhan. Kutukan ini merangkumi semua bentuk amalan gelap, termasuklah pemberian sumpah. Galatia 5 ayat 19 hingga 21 menyenaraikan penyembahan berhala dan sihir sebagai tindakan yang bertentangan dengan hidup yang dipimpin oleh Roh, menunjukkan bahwa mereka yang terlibat tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Tuhan. Kisah 19 ayat 19 menceritakan bagaimana orang-orang yang baru menjadi pengikut Kristus membawa kitab-kitab sihir mereka dan membakarnya secara terbuka sebagai tanda bahwa mereka meninggalkan amalan sihir dan memeluk kehidupan baru bersama Kristus. Dalam cerita Balaam dari Bilangan 22 hingga 24, kita melihat satu contoh yang kuat di mana Tuhan melindungi umatnya. Balaam sebenarnya diminta untuk mengutuk Israel, tetapi dia tidak dapat melanggar firman Tuhan. Sebaliknya, dia memberkati mereka berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa Allah melindungi umatnya dari bahaya dan niat jahat. Seperti yang dinyatakan dalam Bilangan 23 ayat 23, tidak ada sihir yang dapat mempengaruhi Yakub, tidak ada ramalan yang dapat mempengaruhi Israel. Walau bagaimanapun, cerita Balaam juga menekankan satu pelajaran penting. Perlindungan Tuhan adalah bergantung kepada ketaatan umatnya. Ketika orang Israel kemudian terjerumus dalam dosa dengan melakukan perzinaan dan menyembah Baal dalam Bilangan 25, mereka keluar dari perlindungan ini dan banyak yang mengalami akibat yang mengerikan. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya untuk tetap setia pada perintah Allah, sehingga kita dapat mengalami kasih-Nya yang melindungi. Amsal 26 ayat 2 memberi jaminan. Seperti burung pipit terbang ke sana kemari dan burung layang-layang terbang berkeliling, begitu juga kutuk tanpa alasan tidak akan terjadi. Menekankan bahwa kutuk tidak berdaya terhadap mereka yang hidup benar di bawah perlindungan Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 menasihati, "Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ayat Alkitab tidak memanggil kita untuk bersikap pasif, tetapi keikhlasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjauhkan diri dari dosa dan amalan-amalan gaib. Roma 8 ayat 37 hingga 39 menawarkan damai yang besar. Ia berbunyi begini, "Sebaliknya, dalam semua perkara ini, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa apapun, baik yang di atas maupun yang di bawah, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Ayat ini meyakinkan kita bahwa karena kemenangan yang Yesus capai di kayu salib, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih dan perlindungan Tuhan. Namun,
Hal ini tergantung pada fakta bahwa kita membiarkan Allah melindungi kita dengan mengikuti kehendak-Nya dan memilih untuk tetap dalam perlindungannya. Ini tidak bermaksud bahwa Tuhan tidak akan berusaha menyelamatkan kita ketika kita tersesat. Kita memiliki bukti yang tak terbantah bahwa Dia akan melakukannya. Dia telah menunjukkannya di salib, dan Dia mengatakan kepada kita dalam Lukas 19 ayat 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini bermaksud bahwa Tuhan menghormati pilihan kita dan dengan penuh kasih-Nya memperbolehkan kita untuk menggunakan kuasa memilih kita. Kesimpulannya, walaupun Alkitab mengakui adanya ilmu hitam dan kutukan, ia dengan tegas melarang keterlibatan dalam amalan-amalan tersebut dan pada masa yang sama menawarkan jaminan yang kukuh mengenai perlindungan Tuhan terhadap para pengikut-Nya. Mereka yang hidup dalam iman di bawah perjanjian Tuhan tidak perlu takut akan kuasa kutukan, karena kepercayaan mereka kepada Tuhan membuat upaya semacam itu tidak berhasil. Alkitab mendorong orang percaya untuk fokus pada kehidupan yang benar, bergantung sepenuhnya pada kuasa dan perlindungan Tuhan, serta menerima kebebasan dan kemenangan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati.